Kalau sejauh pengalamanku, aku pernah di luar, kerja bareng sama orang luar, sama belajar bareng sama anak-anak Indonesia yang di luar gitu. Kita itu disebutnya multi talenta. Multi talent, setuju. Iya. Kenapa tuh Pak multi talent Pak? Jadi biasanya itu misalkan dia belajar desain gitu, tapi Ya, ternyata dia bisa musik, dia bisa apa, yang kadang kala itu mempengaruhi cara dia bekerja, dan itu iya. hasilnya mereka selalu oke dibandingkan teman-teman yang lain. Dulunya. Hai guys, selamat datang di podcast Banyak Kata bersama gue Dela. Hari ini gue bakalan ngobrol sama salah satu dosen animationnya Binus University. Dan dosen kita ini pernah masuk nominasi penata visual terbaik di film Susi Susanti Love All. Langsung aja kita ngobrol kali ya guys. Kita sapa dulu, halo Pak Satria. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Satria, baik juga? Baik, baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya lagi apa nih Pak? Ngajar pasti. Mm-mm. Kita lagi ada, aku in charge di supervisor, visual effects supervisor buat satu film perang Indonesia. Iya, Ini udah 2 tahun prosesnya. iya. Insya Allah akan tayang akhir tahun ini. Oke, boleh di-spill gak sih Pak film perang apa tuh? Apa belum ada teaser-teasernya? Ada. Kalau kalian lihat di YouTube tuh ada, udah ada soundtrack ininya, filmnya. Oke. Yang nyanyi si Anet Oh, Annette Delicia Kadet. itu ya? Kadet 1947 filmnya. Oke. Film perang gitu. Tapi buat anak-anak muda ceritanya. Jadi Oke, cukup berarti seru lah. Pak Satria ini involved di bidang visualnya ya, Visual effects ya. visual effects. Visual effects. Nah, itu susah gak sih Pak bikin visual effects gitu? Susah-susah gampang ya. Jadi kebetulan tim kita itu beragam. Yes. Jadi ada yang dari Bandung, ada yang dari Jogja, ada yang dari mana-mana. Beberapa alumni kita juga ikutan. Jadi saya lebih tepatnya mengkoordinir sama ngejagain atau quality control gitu ya. Gimana si visual effects itu match dengan filmnya. Kalau ngomongin susah atau gampang, susah itu mutlak. Iya. Tapi pasti ada cara. Kita cari solusi biasanya gitu. Oke. Nah, kira-kira Pak Satria ini udah berapa lama sih Pak involved di visual effects gitu? Wah, ketahuan dong ya umurnya. Waduh. Masih kelihatan muda banget Pak, jujur. Udah lama. Jadi saya mulai aktif di industri tahun 2004. Oke. 2004 itu tapi lebih banyak di area digital gitu ya. Kemudian di visual effects itu di 2006-2007 sampai sekarang. Oke, berarti waktu Pak Satria kuliah dulu itu tuh ngambilnya apakah sudah spesifik efek Iya. visual atau belum? Pertanyaannya bagus banget. Zaman dulu Oke. kita belum ada spesifik efek visual Iya. lebih tepatnya. Jadi waktu itu kita multimedia, tapi S1 ku desain produk sebenarnya. S2-nya ngambil multimedia. Nah, di situ penjurusan untuk ngambil yang sifatnya di area motion graphics sama visual effects itu ada di beberapa mata kuliah. Terus karena itu jatuh cinta di situ, tertarik, ya udah go on di situ sampai sekarang. Oke, tapi kalau untuk efek visual sendiri tuh ada kuliah S3-nya nggak sih Pak? eh So far nyari belum ketemu. Belum ketemu Pak, Belum tapi ketemu. kalau S2-nya ada? S2 ada. S2 S2 ada, cuman S3-nya belum nemu ya Iya. Pak ya? Master ada, dia master degree ada. Oke, nah aku mau tanya nih Pak, tadi kan yang aku tahu Pak Satria ini pernah masuk nominasi penata efek visual terbaik ya Pak ya? Betul. Di film Susanti Love All itu. Betul. Itu gimana sih Pak caranya bisa masuk kayak gitu Pak? Gimana ya? Sebenarnya emang tergantung sama misalkan dalam 1 tahun itu submission filmnya apa aja. Iya, Kalau misalkan yang masuk ke situ kelas berat semua, Iya. mungkin ya susah kita untuk nembus ke nominasi gitu Iya. ya. Luckily waktu itu kita masuk di antara film-film yang mungkin submissionnya nggak terlalu banyak, jadi Iya. kita masuk karena visual effect kita itu mostly lebih banyak di touch up, jadi ngebenerin apa namanya gambarnya. Terus yang paling heavy itu adalah kita bikin ini shuttlecock. Jadi Oh, aku tahu tuh Pak scene-nya yang bagian sampai split itu ya? itu juga. Oke. Itu juga. Jadi shuttlecock itu mostly kita bikinnya di 3D karena artisnya bukan atlet kan. Iya. Jadi ada beberapa scene itu yang mungkin dia tidak bisa perform kayak benar-benar seorang atlet gitu. Jadi Iya. akhirnya itu dibikinnya di CGI Oke. gitu. Nah, berarti itu ada aplikasi tersendiri ya Pak untuk efek visual itu sendiri? Betul. Ada. Kalau aplikasi ada macam-macam ya. Kita macam-macam kayak di kampus kita juga pakainya macam-macam. Ini nyebut merek.
Enggak apa-apa sih, Pak. Oh gitu ya. Nanya dulu kan ya, kirain sponsor ntar. Kalau di kampus kita pakainya Autodesk sama Adobe Family, dan itu mostly memang dipakai di industri. Cuman kalau kebetulan waktu itu tim kami di Susi Susanti kita pakainya Adobe Family sama Cinema 4D. Oke. Gitu. Nah, Pak, aku mau tanya nih, apakah mahasiswa-mahasiswi animation di BINUS itu tuh ada praktek langsungnya gitu? Jadi misalnya mereka tuh dilibatkan dalam film ini, film itu gitu. Ada nggak sih, Pak? Ada. Tergantung mereka ketika di semester ketika mereka magang. Nah, tergantung tuh anaknya mau ngambil magangnya di mana? Apakah mau di studio animasi atau mau di visual effects atau di PH? Nah, itu tergantung anaknya sama untung-untungan ya. Iya. Nasibnya mungkin ya. Nah, mungkin kalau nasibnya bagus bisa langsung involve ke dalam film ya, Pak ya? Betul, betul. Yang di film kita kali ini, yang lagi jalan ini ada beberapa anak lulusan, udah lulus sih, dia nggak magang lagi. Iya. Udah lulus dia langsung involve di visual effects-nya. Wow, keren Gitu. banget. Jujur sih Pak, dulu waktu sebelum saya masuk BINUS, aku tuh pengen banget masuk animasi. Cuman kebetulan pada saat itu aku emang kurang paham, agak gaptek lah anaknya. Ya. Karena agak gaptek dan dulu menganggapnya bahwa kalau animasi di BINUS itu harus bisa gambar. Apakah Oke. betul tuh Pak, kalau animasi harus bisa gambar? Kalau bisa gambar sih sebenarnya saya setuju, iya harus bisa gambar. Tapi kalau misalkan ngomongin gambarnya harus bagus atau enggak, itu relatif. Relatif. Ya, karena technically sebenarnya kenapa harus bisa gambar, intinya lebih memahami proporsi ya. Kalau anaknya paham proporsi, maka dia ketika cara paling gampang gini deh, dia mesti bikin digital double manusia gitu dalam sebuah scene visual effects gitu. Kalau Iya. dia nggak paham proporsi, maka manusianya pasti belepotan kan bentuknya kan. Iya. Ya, paling gampangnya gitu. Paling gampang. Oke, Kayak oke, misalkan paham. ngomongin skill mobil, kita mesti replace mobil ini dengan mobil yang udah rusak gitu. Dia mesti paham betul kira-kira proporsinya seberapa. Oke, paham. Kira-kira Beruntungnya saya nggak masuk animasi, karena kalau saya masuk animasi ntar rusak tuh visual efeknya. Belum tentu. Belum tentu ya Pak ya. Iya. Oke, nah perasaan Pak Satria nih pas masuk nominasi penata efek visual terbaik itu gimana Pak? Pasti seneng karena waktu itu saya juga supervisor, jadi membawai beberapa tim, beberapa pasukan ya, Iya. pasukan gitu. Senengnya adalah tim yang digiring, dikawal ini bisa masuk ke sana. Berarti membuktikan bahwa mereka kerja kerasnya terbayar, minimal itu ya. Iya. Ketika film itu masuk nominasi, minimal berarti dia udah mempunyai standar. Yaps. Standar itu yang mungkin jadi tolak ukur atau menjadi achievement buat teman-teman yang lainnya, sehingga mereka bisa lebih semangat lah berkarya selanjutnya. Kira-kira gitu. Oke, nah Pak Satria gimana sih cara ngebagi waktu antara ngajar mahasiswa dengan kerjaan Pak Satria di luar nih Oke. sebagai efek visual? Ini pertanyaan penata bagus. efek visual. Jadi technically memang pasti kalau ngajar itu kita nomor satukan. Iya. Beruntungnya di industrinya itu mostly orang-orangnya malam. Nah, kelas kita kan gak ada kelas malam nih. Iya. Jadi setelah kelas baru kemudian ketemu tim-tim itu, ketemu entah itu produser, meeting, ngomongin treatment gitu kan. Baru kemudian mungkin malamnya execute gitu. Jadi memang konsepnya itu kerjanya sampai pagi ya Pak, sampai subuh? Enggak. Oh enggak sampai Kalau subuh? konsepnya enggak gitu. Konsepnya Kirain gitu kan, Kan kadang kan gini. mulainya baru malam gitu Pak. Enggak, kan kita lebih ngomongin pintar-pintar manage kan ya. Iya. Jadi kalau misalkan di partnya saya, mau nggak mau saya harus spend waktu lebih. Iya. Jadi kalau saya di area nge-manage sama supervisinya, jadi ketika saya ketemu sama orang-orang ini ya untungnya alhamdulillahnya mereka masih mau menerima jam setelah saya ngajar gitu. Oh gitu. Jadi oke nggak apa-apa, Oke. kita ngikut jam-jam kamu aja gitu misalkan. Nah kita ngobrolnya dari situ. Nah untuk pengerjaannya kita deliver untuk tim-tim yang kerjanya di pagi gitu. Jadi memang mostly kreatif gitu kan. Jadi produksi kerja di pagi sampai sore gitu. Tapi biasanya anak-anak kreatif ngobrolnya lebih panjang di malam, diskusi ini kurang itu, adjustmentnya di mana, di sini, di situ, nah gitu. Karena kadang ya Pak, kalau saya personally nih ya, saya tuh baru bisa connect banget, baru banyak ide tuh pas malam Pak. Iya, anak-anak juga mostly gitu sih. Iya kan ya Pak, Iya. kadang kalau pagi tuh kayak aduh masih ngantuk, jadi masih belum proper gitu otaknya Benar, berjalan. benar. Cuman kalau malam tuh semakin malam semakin kreatif, semakin ada aja gitu Pak Ada yang pengen kopi dikerjain. gitu ya. Iya bener banget Pak. Ya Tapi itu nggak salah sih. nggak salah ya Itu Pak nggak ya. salah ya. Tapi memang kadang produktivitas orang kan beda-beda ya Pak. Betul, Ada yang produktifnya di pagi hari atau mungkin Betul. bahkan sore hari. Kalau saya Iya. sih malam hari gitu. Iya. Kalau Pak Satria sendiri produktifnya gimana Pak? Menurut Pak Satria?
pagi bisa, malam bisa, Oke, berarti tergantung. Yang penting udah cukup tidur. oke, yang penting cukup tidur ya Iya, Pak, kuncinya ya cukup betul, tidur. betul. Oke, cara Pak Satria nih, proses mulai dari cari ide sampai finalize konsep-konsep tuh gimana sih Pak? Oke, jadi biasanya kalau kita diskusi dengan director Iya. atau dengan tim kreatif gitu ya, kita akan ngomongin shot gitu. Iya. Shotnya ini ngapain? Jadi tujuan dari shot ini apa? Nah dari situ kita akan mulai ngomongin treatmentnya. Biasanya kita start dengan reference. Nah dari reference itu kita breakdown nih, ini cocok nggak ini buat shot ini? Shot ini bakalan ada, misalkan ada mobil, ada orang, ada crash di situ. Nah kita mesti mencari banyak-banyak reference, durasinya berapa, kemudian ketika nanti ditangkap kamera sama ketika nanti di post production apakah bisa dieksekut dengan baik, itu semuanya berawalnya dari reference dan brainstorm ya. Jadi kita plannya yang panjang biasanya. Begitu itu plannya udah oke, nah baru kita aplikasikan. Oke, paham. Nah, menurut Pak Satria sendiri nih, butuh berapa lama animasi Indonesia biar kayak Hollywood nih, Pak? Kadang kan karena Hollywood tuh ya kayak kita bisa lihat aja lah ya, Pak, kayak Minion, terus apalagi ya animasi seperti itulah, Pak. Butuh berapa lama kira-kira? Sebenarnya sekarang udah ada. Kayak misalkan kalau pernah nonton animasinya Nusa, Iya, itu bagus tuh pas itu saya sering bagus, nonton, iya. itu bagus. Nusa itu coba tonton film layar lebarnya deh. Iya. Itu testimoninya adalah worth it ditonton karena ini sudah menyamai barat gitu ya, udah Iya. kayak Hollywood. Jadi sebenarnya teman-teman kita di industri animasi Indonesia sebenarnya capable. Cuman kadang-kadang kalau misalnya kita ngeliat ada something error atau kok nggak oke ya gitu, mungkin bisa jadi di timeline atau durasi pengerjaan mereka yang kurang. Karena Oke. biasanya deadline itu nggak match dengan apa yang mereka butuhkan. Iya. Gitu. Tapi saya bangga juga sih Pak, karena waktu saya nonton Minion itu ternyata ada dari Indonesia juga ya Banyak. Pak. Banyak. Iya, makanya pas saya denger tuh ada kan ada tuh Minionnya juga nyebut-nyebut pakai bahasa Indonesia, dia Iya. nyebut terima kasih tuh saya kayak wah keren banget ya Iya. dari Indonesia tuh ada yang bisa involve gitu di Betul, film betul. itu. Jadi kalau zaman sekarang kan eranya anak-anak gamers ya. Iya, Ada Discord kalau pernah tahu. Iya, tahu, Kita Pak. ngajar juga pakai Discord. Jadi selain di Binus Maya, setelah itu kita online di Discord untuk ngajarnya. Jadi Iya. nggak pakai Zoom kadang-kadang. Karena di Discord tuh mereka sambil nunggu kita asistensi gitu, mereka bisa main game. Terus kita panggil, ayo sini asistensi. Gamenya di pause masuk gitu kan. kok seru banget sih Pak, komunikasi nggak ada Discord loh, paling kalau komunikasi Discord ya sebatas temen aja gitu. Kayaknya mesti dimulai karena di luar itu ketika mereka belajar itu ada tuh komunitasnya Discord untuk belajar. Itu mahasiswanya mulai dari medical, communication, design itu ada di situ semua. Dan mereka pakai Discord. Jadi Oke. ada room-room untuk belajar gitu. Oke, dan apakah Discord ini hanya di kelas Bapak aja nih? Di Atau animasi di kita pakai. animasi Di animasi semuanya? kita hampir semuanya pakai Discord. Wow, baru tahu banget nih aku Iya. Pak. Kita pakai Discord semuanya. Jadi balik lagi ke yang pertanyaan tadi ya. Iya. Jadi ada satu komunitas di Discord itu anak-anak Indonesia yang kerja di luar. Iya. Dan ternyata memang banyak banget kayak Rini Sugianto gitu-gitu. Itu ternyata banyak banget yang bekerja di DreamWorks, Pixar. Itu ternyata anak-anak Indonesia itu banyak dan mereka kualifikasinya jauh di atas standar. Jadi menurut saya teman-teman di Indonesia nih ngomongin skill atau kualifikasi mereka boleh diadu lah sama yang di luar. Tinggal mungkin masalahnya adalah kesempatan sama keberuntungan mungkin ya. Iya. Gitu. Tapi pasti kalau untuk kayak bisa involve di Pixar atau DreamWorks itu pasti punya kesulitan tersendiri ya Pak. Betul. Tapi betul. orang-orang Indonesia tuh sebenarnya capable ya Pak ya. Capable. Capable banget. Iya, capable banget. Kalau sejauh pengalamanku aku pernah di luar kerja bareng sama orang luar sama belajar bareng sama anak-anak Indonesia yang di luar gitu. Kita itu disebutnya multi talenta. Multi talent, setuju. Iya. Kenapa tuh Pak multi talent Pak? Jadi biasanya itu misalkan dia belajar desain gitu, tapi Iya. ternyata dia bisa musik, dia bisa apa yang kadang-kala itu mempengaruhi cara dia bekerja. Dan Iya. itu hasilnya mereka selalu oke dibandingkan teman-teman yang lain. Dulu zamanku kuliah itu teman-teman kita Indonesia itu selalu jadi acuan dari teman-teman Thailand, dari Malaysia gitu, bahkan sama Aussie. Keren Anak-anak Aussie-nya itu, banget. kalau dulu anak-anak Aussie itu temanku belajarnya di apartemenku. Wow, Gitu. berarti Pak Satria ini dulu kuliahnya nggak di Indonesia atau gimana Pak? Enggak, dulu S2-nya di Aussie. Oh, S2-nya di Aussie, Iya. ngambil multimedia tadi Ambil gitu ya multimedia, Pak ya? iya. Wah seru banget itu. Kayak saya pengen juga loh ngambil animasi, cuman Coba. saya ini rada gaptek Pak. Coba Apa? aja langsung apply. Kan nih, Marketing Binus. kebetulan saya kan udah lulus nih Pak di Binus, udah lulus S1 komunikasi. Mungkin boleh lanjut lagi kali ya Pak ya, S1 Boleh dong, lagi, ya. jadi double degree gitu ya.
Seru lah. Nah, kalau di animasi ini lulusannya apa Pak namanya? Sarjana apa? Sarjana desain ya. Sarjana desain. Iya. Oh, jadi ini tuh sebenarnya tuh masuknya DKV ya, Pak? Atau enggak? Betul. Oh, masuk DKV. Iya, masuk DKV. Masuk DKV. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang perkuliahan nih, Pak. Ya. Selama online ini Pak Satria pernah ngalamin kejadian lucu gak sih dari mahasiswa? banyak. Kejadian lucu banyak banget sih. Apa ya misalkan ya. Salah satunya itu kita ngajar, mahasiswanya tuh lupa matiin video dan dia Tidur. Nah, kayak gitu-gitu tuh sering. Terus kemudian yang bukan seru sih ya sebenarnya. Jadi ternyata ketika kita ngajar online dengan onsite itu dosen diharuskan nyerocos lebih banyak ketika online. Iya. Ngomongnya harus mesti talkative gitu ya. Kita Iya. mesti ngomongnya lebih banyak. Soalnya kalau kita di onsite itu lebih bisa discuss, kamu gimana, tunjuk sini tunjuk sana gitu. Kalau ini Iya. kan nggak bisa ya ditunjuk ya, atau kita mesti kamu namanya ini gitu. Iya. Tapi technically kita ngomongnya biasanya lebih banyak. Dan kemudian selesai ngajar itu pasti dehidrasi. Aus ya Pak ya, aus banget karena aduh kadang nggak enak juga, tapi nggak apa-apa kan Pak kalau lagi pelajaran Bapak Nggak tuh apa-apa. minum gitu, makan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Oke. online ya. Tapi kalau offline ya jangan dong ya Pak ya. Jangan. Nah, tapi animasi ini tuh udah pembelajaran offline lagi belum sih Pak? Udah. Saya udah ngajar offline semester ini. Meskipun satu kelas belum full ya, masih kira-kira ada 5 sampai 6 orang anak. Hybrid lah ya Pak ya. Sisanya di online. Ya tetap seru-seru juga. Nah, saya mau nanya nih Pak, BINUS animasi ini apakah ada juga nih di Alsut atau hanya ada di Kemanggisan aja? Ada di Alsut. Nah, Bapak ngajarin Alsut juga atau enggak? Aku ngajar di 2 tempat. Alsut dan Kemanggisan? Alsut sama Kemanggisan. Jadi mobilnya rada jauh ya Pak ya? Lumayan. Oke. Lumayan. Nah, tapi nih Pak, dari pengalaman Pak Satria nih mengajar di BINUS, pernah nggak sih Pak dapat mahasiswa yang di bidang visual nih berprestasi banget gitu dia? Oh banyak. Banyak. Mahasiswa kita itu tahun lalu barengan sama pas ketika Susi Susanti itu kita masuk nominasinya. Saya masuk nominasinya bareng sama mahasiswa. Oh iya? Ya, dia masuk di nominasi animasi, saya di visual effects. Terus beberapa tahun yang lalu saya sempat nganterin salah satu mahasiswa kita ke Korea untuk ikut festival di sana. Wow, festival perfilman Festival juga? animasi. Oh, animasi. Ya, Oke. jadi dia present, saya disuruh ngikut kan, ya udah saya tungguin gitu. Oke. Gitu. Banyak teman-teman kalau yang di festival di seluruh dunia banyak sekali. Berprestasi. Berarti bukti bahwa lulusan atau mahasiswa-mahasiswi animasi BINUS tuh berprestasi ya Pak ya. Betul. Walaupun kuliahnya bisa dibilang cukup agak pricey ya Pak ya. Tapi it all worth it at the end gitu ya Pak ya. That's right, ya. Oke. Nah, kalau yang tersulit nih Pak dari bagian mengajar mahasiswa animasi itu apa sih Pak? Nilai. Kenapa tuh Pak? Boleh diceritain kenapa nilai Pak? Kalau misalkan ya at the end kita akan objektif gitu. Iya. Cuman kadang-kadang itu sering menyesalkan anak ini bisa bagus nih gitu. Cuman saya nggak tahu kenapa kok yang disapit dia itu ternyata nggak high quality. Nggak bagus. seperti as expected gitu Iya, ya Pak ya? Kita expect sesuatu yang sifatnya lebih bagus karena Iya. kita tahu anaknya gimana gitu. Ternyata ketika dia kumpul kok gini ya gitu. Nah itu kadang-kadang kalau ngasih nilai yang di bawah A itu kadang-kadang rada-rada ngenes gitu ya. Oke, Pak Satria, aku mau nanya lagi nih. Kalau pas online itu, apakah ada praktek misalnya bikin animasi apa atau seperti ya bikin-bikin animasi gitu bisa Ada. submit lewat online gitu ya Pak? Ada. Kita selalu ada itu. Jadi sebenarnya sih pengajaran di kita hampir tidak kena imbas offline atau online. Iya. Karena kita mostly sudah semuanya digital Digital sudah ya, tahun-tahun iya. yang lalu ya. Kita semuanya udah submit Google Drive, dia share link Google Drive, kita tinggal cek dari situ. Terus kemudian sekarang lebih enaknya kalau dulu mungkin kita ngecek di offline kasih nilai gitu. Kalau sekarang mungkin kita bisa diskusi di Discord itu tadi. Iya. Ada yang nggak oke nih, yuk kita online di di voice channel bentar ya, gitu. Voice channel, terus kita nyalain share screen, diskusi. Ih Kayak seru gitu. banget ya Pak. Berarti memang sebenarnya nggak terkena-kena banget lah ya efek pandeminya ini ya. Alhamdulillah. Karena nggak ada yang praktek harus operasiin ini di tempat gitu Betul, misalnya. betul. Kecuali yang take picture ya. Oh atau iya itu movie. harus Ya. itu harus ada di venue Dia- lah ya ibaratnya ya Pak betul. ya. Antara dia harus punya kamera sendiri atau pinjem ke lab.
Oke, gitu. tapi kalau Pak Satria personal ini lebih seneng ngajar online atau offline, Pak? Offline. Offline, jadi biar bisa lebih interaktif sama mahasiswa ya, Pak Iya, ya? biar ngomongnya nggak terlalu banyak. Karena kalau online kan harus banyak kayak, aduh nih anak belum lagi kalau dia dipanggil nggak nyaut gitu ya, Pak ya? Iya, soalnya kalau online tuh kita kayak stand up comedy tau kan. Kadang kalau Ngomong mesti bikin mereka moodnya kejaga gitu iya, kan. kadang kalau misalnya ada mahasiswa yang nggak dengerin, kadang kita mau bete juga ya Nggak gimana bisa, ya, Pak ya? bener. Tapi kalau onsite kita punya gestur, punya apa, tanpa ngomong mereka bisa ketawa kan. Kalau kita kan mesti ngomong supaya mereka ketawa. Iya, setuju banget, Pak. Ya kan? Oke, Pak boleh ceritain nggak sih pengalaman Bapak atau pengalaman mahasiswa terkeren di BINUS nih apa? Apa ya? Event. Event, oke. Event. Kalau ada berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu kolaborasi antara dosen sama mahasiswa gitu ya. Wow, jadi itu event di dalam BINUS itu sendiri, Pak? Animasi di Oh, jurusan di kita. animasi. Iya. Oke. Jadi kita itu punya namanya Animation Squad. Iya. Animation Squad itu teman-teman BINUS yang teman-teman animasi yang aktif itu di situ dikoordinir sama, kalau sekarang yang namanya Kak Ega, dia yang mengkoordinir teman-teman itu. Nah, kalau misalkan ada event, kita selalu sebisa mungkin kolaborasi, atau kalau misalkan teman-teman animasi atau teman-teman animasi BINUS yang mereka udah oke, ya udah kita leave it gitu. Tapi yang terjadi waktu itu ngekonsep, ngebikin kerancang eventnya sampai di venue dan sebagainya, itu seru banget sih. Yang serunya pasti kalau udah ngobrol sama mahasiswa dan kita klik gitu Iya. ya. Menolak tua gitu Oke, sebenarnya. siap menolak tua ya, Pak. Tapi Yoi. nggak kelihatan tua loh, Pak Alhamdulillah. Satria nih. Masa sih? Habis ini saya jajan ya, Pak. Bercanda Pak Ditodong. Satria. Oke, Pak, berarti kan Pak Satria ini juga involved di dalam dunia perfilman ya, Pak ya? Iya. Nah, betul. maksudnya gini Pak, gimana rasanya bisa berkontribusi di dunia perfilman? Karena kan perfilman Indonesia ini kan dibilang luas ya Pak. Dan kalau kemarin saya lihat sempat juga ada yang bikin petisi tentang perfilman Indonesia ya Pak. Karena pas pandemi banyak Iya. terhalang ya Pak Iya, ya. betul. Gimana perasaannya Pak? Pertama pasti senang ya, Iya. bisa contribute di situ. Mengenai petisi itu, salah satunya sekarang itu lagi ada, kayaknya Netflix lagi bagi-bagi duit deh ke teman-teman yang project-projectnya lagi tersendat ya. Iya. Terus kenapa kok saya masih berkiprah di industri? Sebenarnya teman-teman dosen yang lain juga banyak yang seperti itu. Iya. Karena sebenarnya acuan kita kalau di animasi, ilmunya itu nggak pernah mati. Iya. Apalagi visual Evolving effects, ya, Pak ya? Dia selalu terus evolving ya, benar. Terus Iya. kemudian kenapa kok kita masih stay di industri? Karena kadang-kadang yang ada di textbook itu lebih update yang ada di industri. Setuju Pak. Ya kan? Begitu industri ada update sesuatu teknologinya, kalau kita nggak deket sama yang ada di industri, kita nggak bisa cerita nih ke teman-teman mahasiswa. Iya. Jadi kalau saya boleh klaim, teman-teman dosen di BINUS, animasi BINUS itu industry standard. Jadi kalau misalkan Oke. mahasiswanya nanya atau apa, itu lebih valid lah jawabannya. Iya. Jadi nggak berpacu pada buku aja ya Pak ya? Betul. Karena betul. kan kalau misalnya kita lihat pasti digital itu kan terus berjalan ya Pak. Iya, apalagi Berubah seminggu lagi paling berubah lagi. Seminggu lagi ada perubahan apa Ya, lagi dan exactly. cepet ya Pak ya. benar. Kayak benar, gitu. benar. Oke. Nah, kemarin kan sempat yang tadi aku mention petisi bahwa orang-orang perfilman Indonesia ini udah agak ngeluh ya Pak. Karena bioskop waktu itu susah Iya, juga kan. iya. Nah, apakah sekarang udah balik normal lagi atau gimana Pak? Mulai normal, meskipun bioskop itu sekarang masih belum full ya, Iya. belum full nontonnya. Tapi kalau teman-teman di production, kalau post production mungkin nggak terlalu kena efek kita. Iya. Jadi kalau di animasi itu kita lebih banyak di area post production. Iya. Tapi teman-teman produksi yang kena efek banyak. Kena imbasnya ya. Begitu mereka harus nggak boleh syuting, nah udah makan biar di mana kan gitu kan. Iya. Kasiannya di situ. Waktu itu tapi kita syuting di masa pandemi, yang film yang sekarang ini. Yang kita syuting di Jogja. apa tadi? Kadet Kadet 1947. iya. Ya. Kita syuting di Jogja, full masker, prokes ketat banget, swab tiap 4 hari sekali. Oh, 4 hari sekali itu wajib ya Pak ya. 2 hari sekali apa 4 hari ya? 2 hari sekali kayaknya. Wajib. Kalau enggak boleh ke lokasi. Tapi rencananya itu film itu akan tayang di akhir tahun ini ya Pak ya? Iya, harusnya November tanggal 25. Oke, karena nih kalau yang saya lihat-lihat sekarang ini memang film Indonesia belum muncul banyak lagi ya Pak ya? Banyak. Banyak sebenarnya. Sebenarnya banyak. Cuman beberapa itu memilih tayang di Netflix. Oh iya itu maksud saya, jadi kayak Iya. di bioskop tuh yang saya lihat malah Betul. film-film luar semua Iya, gitu loh. Iya.
kebanyakan di Netflix. Kenceng kita sebenarnya industrinya kita di Netflix, di tempat-tempat yang marketplace itu kenceng. Tapi kalau misalnya nih, kan banyak ya Pak anak-anak sekarang tuh bikin-bikin short film gitu ya. Betul. Apakah short film itu bisa diupload ke Netflix atau memang ada regulasi tersendiri untuk upload Pasti ke ada Netflix itu? regulasi sendiri, panjang bahasannya. Cuman Iya. yang jelas harus memenuhi standarnya Netflix. Kemudian banyaklah urusan teknis di situ, kayak misalkan harus 4K, warnanya harus begini, kemudian banyak sekali, banyak itu. Standarnya tinggi. Oke, ada nggak sih Pak rekomendasi film nih, film Indonesia yang bisa banget kita tonton di Netflix sekarang ini? Apa ya? Aku belum nonton film Indonesia lagi sih. Oh belum nonton film Beberapa lagi. waktu ini ya. Tapi kalau Tapi lagi film banyak lagi film banyak. yang Pak Satria rekomendasiin nih untuk ditonton apa nih? Waduh. Kalau Squid Game Pak Satria nonton? Squid Game. Iya, saya Squid juga Game nonton lagi sih. happening kan ya? Iya, lagi happening Oke, banget, oke, bahkan oke. sampai nembus nomor 1 ya Pak Ya. di US ya. Ya, itu oke. Itu bagus. Habis itu apa ya kemarin ya? Terakhir aku baru selesai Stranger Things sih. Oh Stranger Things. Udah lama. Oh Pak Satria nonton Stranger Things juga guys. Jadi buat kalian yang suka nonton Stranger Things mungkin bisa banget nih ya diskusi sama Pak Satria. Boleh. Karena sejujurnya ya Pak, aku nih nggak pernah nonton series sebetulnya. Aku tipe orang yang kurang suka sama series Lebih karena ke film ya. iya karena aku tuh gregetan gitu loh Pak, harus Oh. nunggu ini season ini abis, nunggu lagi. Jadi aku tuh lebih seneng udah 1 jam abisin untuk film Ya, gitu. ya. Dan Squid Game adalah series pertama yang aku habiskan di 1 hari. Oke. Tapi ujung-ujungnya itu Kemajuan jadinya ya? gregetan. Aduh season 2-nya mana Money Heist gitu. nonton? Money Heist sempet nonton tapi hanya 1 episode. Oke. Karena aduh lama banget Pak. Tapi emang seru sih. Bahkan aku waktu itu karena Money Heist sampai ikutan les Spanyol. Oke. Karena suka Iya, sama iya, Money iya. Heist-nya. Iya. Gitu. Tapi kalau film-film kayak gitu udah pasti ada visual effect-nya ya Pak ya. Mostly film-film sekarang iya. Pasti sangat banyak sih. Misalkan nggak cuman visual effect yang CGI ya. Ngetacap apa itu pasti ada. Karena kalau sebagai orang awam nih ya Pak, aku taunya visual effect tuh yang kayak animasi Minion gitu-gitu. Oh. Tapi kalau visual effect tuh Kalau itu sebenarnya apa animasi aja kan. sih Pak? Kalau visual effect kita lebih, mereka sebutnya itu efek visual itu bisa jadi penggabungan antara real footage dengan CGI, Iya. computer generated imagery. Jadi segala sesuatu yang di-generate oleh komputer gitu kan. Atau fully CGI. Jadi satu scene itu di-build di komputer semuanya. Kayak misalkan ada kejar-kejaran mobil gitu, semuanya Iya. di-build di CGI karena kameranya nggak bisa tangkap gitu, kayak gitu. Oh gitu, ibaratnya kayak kebut-kebutan di Fast Furious lah ya Pak ya. Itu beberapa ada yang CGI. Ada CGI juga, jadi nggak bener-bener balapan mobil doang Iya. gitu ya Pak ya. Gitu. Itu gimana Pak caranya efek visual bisa kayak real Panjang banget itu gitu ya satu Pak? mata kuliah sendiri kayaknya ya. Kadang kayak kok bisa kelihatan real banget gitu ya. Kalau itu render engine. Jadi banyak sih, apalagi kalau di area saya supervisor gitu ya. Jadi saya mesti tahu betul yang ditangkap kamera itu apa, informasi lightingnya itu apa, lensa kameranya itu apa, sehingga ketika nanti kita bawa ke CGI itu match in term of lensa, perspektif, lighting itu harus match. Oke, Gitu. paham. Oke Pak, waktu itu aku tuh sempet nonton film Indonesia yang dimainin sama Abimana Aryasati. Aku lupa itu film apa ya? Abimana, Dono. Bukan Terima yang kasih, Ma. bukan yang Yang mana? ini Pak, kayak ini loh yang superhero gitu loh Pak. Aduh aku lupa banget lagi namanya. Lupa aku judulnya. Iya kenapa? Oh Gundala. Gundala. Iya, dan itu aku ngeliat efek visualnya itu keren banget sih Pak. Ya. Itu beberapa teman-teman ngerjain di situ sih. Oh iya teman-teman Bapak juga yang ngerjain Iya. ya. Apakah kalau di kayak visual effect gitu satu circle gitu Pak? Iya. Pertemanannya. Jadi Pertemanannya orangnya itu. itu lagi Iya, lagi ya Pak iya, biasanya iya. ya. Kemarin kita abis ada visual effects pick up ya, jadi teman-teman industri, terutama di area visual effects ngumpul, ngobrol, zoom-zooman gitu kemarin lebih tepatnya, terus ngomongin ada update apa aja gitu. Iya. Yang paling seru sih ternyata banyak pekerjaan kita itu dari luar, Netflix, dari Hollywood itu mencari apa ya studio-studio untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu, dan itu jumlahnya nggak sedikit. Oke. Serunya di situ. Seru banget ya Pak Iya. ya. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini nih Pak, kayaknya udah bentar lagi udah mau sholat Jumat nih. Iya, ketahuan kita hari Jumat. Iya ketahuan kita hari Jumat. Nah Pak, sebelum kita mengakhiri podcast kita akan Oke. ada game nih Pak. Tapi aku mau kasih pertanyaan terakhir buat Pak Satria. Boleh, Satu kata buat Animation Binus University. harus kreatif. Harus kreatif. Iya. Kalau nggak kreatif nggak evolve ya Pak. Betul. Oke.
Lanjut ya Pak, kita main game ya Pak ya. Boleh. Gamenya ini modelnya this or that, jadi Pak Satria tinggal pilih nih, tapi jawabnya harus cepet ya Pak. Oke, Oke, lanjut ya Pak, mulai ya Pak. boleh. Siap? Grogi. Yang pertama, jadi dosen atau jadi praktisi? Dosen. Oke, yang kedua, animasi atau live action? Live action. Yang ketiga, jadi dosen penguji atau dosen pembimbing? Penguji. Ngajar online atau onsite? Technically sekarang online. Oke, online. Yang terakhir Pak, lebih suka begadang atau morning person? Jawaban yang susah ya Pak ya? Morning person. Morning person. Morning person. Sebenarnya jujur Oke. pengennya morning person. Tapi kadang Kadang-kadang kondisi nggak memungkinkan. Oke, jadi mostly ke mana nih Pak? Begadang person atau morning person? Morning person. Melek dua-duanya kan. Kelelawar ya Pak ya, tapi lebih Tapi morning teman-teman person. biasanya memang banyak di malam hari. Iya, oke. Gitu. Apalagi mahasiswa main game, ngerjain, main game, ngerjain. Iya, itu udah pasti waktunya malam semua ya Iya, Pak ya. benar. Oke, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih nih buat Pak Satria udah Sama-sama. nemenin aku ngobrol hari ini. Terima kasih Aku banyak. jadi dapet insight banyak walaupun gak jadi masuk animasi ya sebelum masuk BINUS ya. Mau daftar kan? Bilang langsung ke marketing. Masuk Binus aja. langsung tapi ini bayar lagi gak sih Pak? Waduh, tanya marketing aja ya. Oh, kirain disponsorin sama Pak Satria. Wah, nggak bisa gitu. Ntar dimarahin saya sama Binus. Oke. Makasih banyak Oke. Pak Satria udah nemenin hari ini. Semoga Baik. kita bisa bertemu di lain kesempatan dan semoga Pak Satria sehat-sehat terus. Amin, sama-sama. Amin. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton podcast Banyak Kata hari ini bersama Pak Satria. Semoga buat teman-teman yang kira-kira masih bingung nih mau masuk jurusan apa di BINUS, mungkin animasi bisa jadi salah satu opsi kalian. Oke, jangan lupa follow Instagram BINUS @BINUSUniversityOfficial dan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channelnya BINUS. Dan see you guys in the next video. Bye-bye.